Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Indah. Gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Suara ibu juga masih serak ya, jadi mohon dimaklumi. Kita langsung saja masuk ke responsi resep seri 15. Oke, di sini kita melihat untuk resep satunya kodein HCl 0,05, efedrinaselnya 0,1, sakalum laktisnya 2, Misovac dain kapsul numero 10. Berarti ini kalian berikan dalam bentuk kapsul. Signanya terdedie kapsul uno, yaitu 3 kali sehari 1 kapsul. Kita lihat di sini. Di sini kita lihat untuk perhitungan bahan, kita lihat di sini nggak ada DTD ya. Jadi langsung saja semuanya kita tulis seperti resep. Contohnya kodein hidrokloridumnya 0,05 gram atau 50 mg, efedrinaselnya 0,1 gram atau 100 mg, dan laktosumnya 2 gram. Oke, kenapa nggak dikali 10? Karena tidak ada DTD. Langsung dain kapsul, berikan dalam bentuk kapsul sebanyak 10. Oke. Selanjutnya untuk perhitungan takaran maksimum, di sini ada 2 zat yang memiliki dosis maksimum, yaitu kodein HCl dan efedrinaseln. Usia pasiennya 17 tahun. Jadi seperti biasa kalian mencari dulu dosis untuk 17 tahun. Di sini contohnya bisa dilihat kodein HCl. Lihat ya semuanya ya. Kodein HCl-nya itu satu kali pakainya 60 mg. Satu harinya 300 mg. Itu untuk orang dewasa. Dewasa apa masih ingat? Ya, 20 tahun ke atas, atau yang sudah tua, nyonya, sarjana, dokter, dan lain sebagainya ya. Nah, berarti untuk 17 tahun kita pakai rumus yang N/20 dikali dosis maksimum. Sudah ketemu, kita lihat satu kali pakainya. Ingat, karena ini tidak dikali 10, maka kodein HCl 50 mg itu untuk 10 kapsul. Berarti satu kapsulnya berapa? Satu kapsulnya berarti sekali pakainya 50 mg dibagi 10, yaitu 5 mg. Satu harinya berapa pakainya? 3 kali sehari. Berarti 3 dikali 5 mg, yaitu 15 mg. Ibu rasa kalian sudah paham ya untuk perhitungan dosis maksimum. Efedrin HCl-nya pun sama. Kita cari dulu dosis maksimum untuk 17 tahun. Kita skip ya. Jangan lupa karena ini ada narkotika kodein hidrokloridum, maka resepnya diberi garis bawah merah untuk kodeinnya. Lihat di penimbangannya, khasiatnya kodein sebagai antitusif, yaitu untuk obat batuk tidak berdahak. Efedrin HCl simpatomimetik. Apa sih simpatomimetik? Kamu cek dulu di internet, kamu searching efedrin HCl itu sebagai apa ya. Nah, laktosumnya tentu sebagai zat tambahan. Teknik pembuatannya gimana? Seperti biasa, kalau ada obat narkotik atau obat keras, ada laktosumnya. Ya sudah, pergunakan saja laktosumnya untuk melapisi pori-pori mortir ya. Baru tambahkan obat-obat yang lain. Bisa dimulai dari yang paling jumlahnya lebih sedikit. Jadi misalnya laktosum dulu, kodein, baru efedrin, baru sisa laktosum. Nah, kalau untuk kapsul, kita harus mengetahui dulu berapa kapsul yang ukuran kapsul yang harus digunakan. Nah, di sini berarti caranya gimana? Di poin nomor 6, timbang seluruh serbuk untuk menentukan bobot rata-rata satu kapsul. Jadi setelah kamu gerus semuanya, kalian timbang dulu. Kalian timbang, kalian bagi 10. Kenapa 10? Karena bikin kapsulnya 10. Berarti berapa rata-rata berat satu kapsulnya? Di sini misalnya ketemu sekitar 200 mg. Maka pakai kapsul yang nomor berapa? Lihat catatan kemarin. Kapsul 1 untuk berapa? Kapsul 2 berapa? Kapsul 3 berapa? Kapsul 0 berapa? Nah, di sini kapsul 200 mg biasanya menggunakan nomor 2. Ya. Lalu setelah kita tahu pakai kapsul nomor berapa, maka kita bagi serbuk kita.
Kita ambil dulu kapsul yang nomor 2-nya sebanyak 10. Kita bagi serbuk kita menjadi 2 bagian sama banyak. Lalu masing-masing untuk 5 bagian. Tidak usah kertas perkamennya dilipat karena nanti mau dimasukkan ke dalam kapsul. Sudah, kalau misalnya sudah rata baginya, maka langsung masukkan satu persatu mulai dari paling kanan bawah, masukkan ke dalam kapsul, cangkang kapsul. Ya. Sudah, kalau sudah masukkan ke dalam cangkang kapsul. Kemarin caranya sudah Ibu ajarkan, bisa juga nanti diajarkan sama pengawasnya di tempat karena ini pertama kali bikin kapsul. Lalu ditutup, lakukan terus sampai 10 kapsul. Kalau sudah 10 kapsul, maka pastikan nutupnya sampai bunyi klek gitu ya. Kalau sudah 10 kapsul, kumpulkan kapsulnya itu di kain kain yang bersih. Kalau kalian nggak punya kain yang bersih, tisu. Cuman Ibu sarankan kain yang bersih, gitu ya. Kalau tidak punya kain yang bersih, serbet yang bersih. Caranya gimana? Dikumpulkan, lalu dibersihkan dengan cara diusap-usap saja. Nggak usah satu persatu, membuang-buang waktu. 10-10-nya saja, lalu diusap-usap. Tidak ditekan. Kalau ditekan nanti rusak kapsulnya. Kalau sudah, masukkan 10 kapsulnya ke dalam pot plastik, tutup, kita beri etiket. Etiketnya apa? Tentu saja warnanya putih, ada label NI-nya. Pronya tadi Agus 17 tahun, signanya 3 kali sehari 1 kapsul. Itu ya. Oke, kalau nanti ada mau tanyakan silahkan. Ibu lanjutkan dulu ke seri 15 resep 2. Seri 15 resep 2 ini ada Ungentum SCP. Kita lihat ya, kita perbesar. Ungentum SCP ini adanya di Formularium Indonesia, FOI halaman 243. Ya. Kita cek ada fenol liquefactumnya 3 gram, camphoranya 3, sulfurnya 2, vaselin flavumnya sampai 100. Di resep dimintanya 20. Berarti nanti perhitungannya semua dikali 20 per 100. Ya. Kita di sini fenol 3 gram dikali 20 per 100 hasilnya 0,6. Ingat, cairan kurang dari 1 gram harus diteteskan. Tahu dari mana 1 gramnya berapa tetes? Lihatnya di buku tetes farmakope Belanda. Di situ terdapat 1 gram fenol setara dengan 38 tetes. Ya. Jadi kalau 0,6 gram berapa? Ya sudah, berarti 0,6 gram per 1 gram dikali 38 tetes. Berarti nanti fenolnya tidak kita timbang, tetapi kita ambil sebanyak 23 tetes. Camphoranya 3 dikali 20 per 100, 0,6. Sulfurnya juga 0,4. Vaselin flavumnya 18,4 gram. Ya. Untuk teknik pembuatannya lihat ini ya. Di penimbangan juga fenolnya jangan ditulis lagi gram, tetapi kita ambilnya tetes. Ya, ini kebalik nih. Ya, harusnya fenolnya yang 23 tetes, sulfurnya 0,4. Ya. Teknik pembuatannya kemarin sudah. Ya. Ada camphora, ada fenol. Camphora larut di dalam fenol. Maka camphoranya larutkan di dalam fenol, bisa pakai cawan uap sampai larut disisihkan. Kalau itu sudah kita sisihkan jadi massa 1, kita masukin sulfur, kita gerus sampai halus. Seperti biasa, tambahkan vaselin, gerus sampai halus dan homogen. Karena tidak ada zat lain, maka vaselinnya kita gerus sampai habis. Baru terakhir kita tambahkan massa 1. Gerus sampai halus dan homogen. Penyerahannya seperti biasa, Ibu rasa sudah mengerti. Di sini ini kebalik ya. Sulfur yang anti skabies, fenol yang antiseptik ekstern.
Jadi tolong nanti dibalik ini punya temennya. Oke, kita lanjutkan. Kita mau bikin krim. Dan sini Ibu sudah jelaskan. Pertama kali kita membuat krim itu harus ada zat aktif dan basis krim. Oke, di sini kita bisa lihat hidroquinonnya, zat aktifnya 2%, disuruh buat krim sebanyak 20. Berarti hidroquininnya 2%, sisanya adalah basis krim. Karena krim itu terdiri dari zat aktif dan basis krim. Ya. Nah, kalau zat aktifnya kan udah jelas nih, hidroquinon. Basis krimnya apa? Banyak sekali basis krim. Nah, kita gunakan yang paling mudah, yaitu basis krim cum emulgit. Berarti berapa basis krimnya, Bu? Ya, basis krimnya berarti 20 dikurang jumlah hidroquinon. Kita lihat, basis krim cum emulgit ini ada di reseptir, ada di farmakope Belanda. Isinya emulgit 15, alum sesaminya 15, aquadesnya 100. Gitu ya. Nah, perhitungan bahannya karena hidroquinon tadi 2%, maka 2/100 dikali 20. 0,4 atau 400 mg. Basis krimnya berarti sisanya, yaitu 19,6. Karena tadi basis krim cum emulgitnya 100, maka perhitungannya 19,6 dikali 20. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Terakhir airnya itu 13,72. 13,72 itu berarti diambil 13 ml, 0,72-nya dijadikan tetesan. 1 gram aqua kan 20 tetes. Berarti 0,72/1 dikali 20 tetes, sekitar 14 tetes. Nah, untuk teknik pembuatan, untuk kita ketahui, sudah Ibu terangkan, krim itu harus selalu menggunakan air panas, lumbang panas, dan nanti baru disatukan dengan bagian yang dilebur. Jadi kita lihat di sini, panaskan numpang, lebur emulgit dan lem sesami di atas water bath sampai lebur. Nah, hasil leburan ini yang nanti dimasukin ke lumpang panas. Baru kita tambahkan aquades, digerus sampai masak krim. Seperti apa? Seperti es krim, ya. Warnanya putih, kayak foam gitu. Sisihkan jadi massa 1. Nah, tadi zat aktifnya apa? Hidroquinon. Nah, hidroquinon yang digerus sampai halus, baru ditambahkan basis krim. Karena hidroquinon itu obat keras, maka jangan lupa pakai NI. Saja dulu, nanti kita bisa tanya jawab. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.